Al-Qur'an ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira alladhi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu rasula. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqballah fa innal jannata liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumat rahimakumullah, tahun 2020 sebentar lagi kita lewati, kita lalui, dan insyaallah Jumat depan sudah memasuki tahun 2021 atau 2021. Tentu mengingatkan kepada kita apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini dan apa rencana kita selama tahun yang akan datang. Kita sebagai muslim senantiasa punya rencana untuk perbaikan, untuk memperbaiki apa yang telah baik dan meninggalkan yang kurang baik. Yang jelas kalau kita perhatikan tahun ini semakin maju dan berkembang dalam media sosial, media informasi. Apakah itu berkaitan dengan peristiwa pandemik yang sekarang sudah hampir 80 juta manusia di dunia menderita dan hampir 700.000 di Indonesia. Demikian menggencarkan, dan informasi berkaitan dengan hal tersebut banyak berseliweran di setiap individu, dan hampir tiap hari kita juga mendapat kiriman dari berbagai pihak yang berkaitan dengan individu itu. Sidang Jumat rahimakumullah, namun kita harus ingat sebagai muslim, jangan begitu mudah menerima informasi dan menyebarluaskannya. Jadi kalau menerima informasi boleh, tetapi jangan mudah menyebarluaskan. Sebab walaupun benar, kalau segala yang kita dengar kita sampaikan kepada pihak lain, itu mengandung unsur kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, wa kafa bil mar'i kadiban, cukup berdusta bagi seseorang, cukup masuk perbuatan dusta bagi seseorang, alladzi yuhaddisu kullama sami'a, kalau dia membicarakan, menyampaikan, men-share, membagikan lewat media massa segala yang dia dengar, segala yang dia terima. Jadi walaupun yang diterima itu ada kebenaran, tetapi kalau segala yang kita terima gampang membagikan, itu cukup mengandung kedustaan, cukup masuk kepada unsur kebohongan. Oleh karena itu, sidang Jumat rahimakumullah, kita jangan sampai mudah menerima informasi dan membagikannya dan memberitahukan kepada pihak lain.
Karena kita sebagai muslim itu harus pandai-pandai menyeleksi, pandai-pandai memfilter mana yang pantas dibagikan dan mana pula yang tidak. Dan kadang-kadang menurut kita pantas dibagikan, tapi menurut penerimanya belum tentu. Itulah mungkin salah satu maknanya waqafa bil mar'i kadiban alladhi yuhaddisu kullama sami'a. Termasuk orang yang berdusta atau cukup kedustaan, orang yang membicarakan atau menyampaikan informasi segala yang ia terima. Tentu hadis ini mencakup dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, baik dalam kehidupan ritual maupun sosial. Dan memang kalau berbicara tentang kehidupan ritual atau kehidupan keagamaan, cukup banyak hadis yang tersebar luas di media massa, tapi semestinya harus dikritik, harus diselidiki kebenarannya. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat dan juga oleh Abu Nu'aim, sumu tasihhu, saumlah maka kamu sehat. Sehingga banyak orang itu walaupun gesgering suka sakit, saum memaksakan diri, walaupun kerepotan, walaupun kepayahan, karena ada informasi sumu tasihu, saumlah pasti sehat. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau setiap saum pasti sehat, tentu saja Quran tidak akan membolehkan untuk buka ketika sakit. Di bulan Ramadan saja saum itu wajib. Tetapi kalau dia sakit kan tidak perlu saum. Boleh diganti di waktu yang lain. Dan kalau ternyata sakitnya terus-menerus, tidak perlu saum seumur-umur. Kalau sakitnya terus-menerus. Tetapi hendaklah fidyah. Jadi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Kalau sakit di bulan Ramadan, ganti di bulan yang lain. Bagaimana mungkin sumu tasihu? Bagaimana mungkin setiap saum pasti sehat? Kalau ternyata Quran sendiri kalau sakit jangan saum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan bagi yang sakit terus-menerus tidak perlu saum, melainkan fidyatun ta'amu miskin, diganti dengan fidyah. Jadi jelas dikritik hadis sumu tasihu karena memang kebetulan hadis itu hadis dhaif, tetapi kan tersebar luas di masyarakat. Itu didoifkan oleh berbagai pihak, termasuk juga oleh Al-Albani dan oleh Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud. Hadis itu didoifkan. Kemudian contoh yang kedua, awaluha, Ramadan itu dikatakan wahwa syahru Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Man khaffafa an mamlukah faqad ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Bahwa bulan Ramadan itu 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga bisa menyelamatkan dari neraka. Bagaimana mungkin bulan Ramadan terbagi 3? Yang pertama rahmat, yang kedua magfirah, yang ketiga itkun minanar. Padahal seluruh bulan Ramadan itu barokah. Selama bulan Ramadan itu mendapatkan rahmat. Selama bulan Ramadan magfirah. Selama bulan Ramadan selama 30 hari itu adalah itkun minanar. Kalau man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau beliau mendirikan atau kalau orang itu beribadah selama Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka semua baik di awal, di tengah maupun di akhir
mendatangkan rahmat, mendatangkan magfirah, mendatangkan itkun minan nar. Bagaimana bisa dibagi 3? Karena itu semuanya bulan Ramadan itu. Maka itulah dikritiknya. Dan memang sekali lagi hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan dikatakan hadis ini hadis munkar. Jadi diingkari sanadnya, tidak boleh dianggap hadis. Karena itu adalah hadis munkar. Kemudian yang ketiga yang cukup populer, karena sekarang itu banyak perceraian di kalangan masyarakat. Di Bandung ini termasuk yang tren. Ya, perceraian itu cukup banyak. Hadisnya ada, abghadul halal ilallah at-talaq. Jadi sebenci-benci ibadat atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah padahal halal adalah tolak. Jadi artinya tolak itu barang yang halal tapi dibenci Allah. Bagaimana mungkin tolak itu halal dibenci Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membahas bab tolak di dalam Al-Qur'an? Bahkan ada satu surat di dalam Al-Qur'an, surat At-Tolak. Ya, kalau perceraian itu dibenci, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membahas bab tolak. Yang ada Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, jangan mempermudah tolak. Jangan sampai suami mempermudah menjatuhkan tolak. Bukan tolak itu perbuatan halal tapi dibenci. Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan bagi orang yang tidak bisa membangun rumah tangga. Daripada awet rajet, daripada tidak bisa ngurus, daripada menderita pihak manapun, perceraian tidak dijadikan masalah, tidak dipersoalkan. Bagaimana bisa halal tapi dibenci? Kalau yang halal ya tidak akan dibenci. Tidak akan didapatkan pahala. Itu yang namanya halal. Kalau dibenci itu ya makruh atau haram. Jadi tidak mungkin abghadul halal itu masuk kepada hukum. Dan memang hadis ini juga termasuk hadis dhaif, diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi didhaifkan di dalam kitab Shahih wa Dhaif Sunan Abu Daud. Sidang Jumat rahimakumullah, memang banyak hadis-hadis yang tersebar luas di masyarakat yang kalau kita dikaitkan dengan hadis sahih itu bertentangan. Contoh lagi, cukup banyak contohnya. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali setelah jihad yang kecil untuk menuju jihad yang besar. Ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar dibandingkan dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang begitu hebat? Kata Rasulullah SAW, jihadul akbar, jihadun nas, hawa, yaitu memerangi hawa nafsu. Bagaimana memerangi hawa nafsu bisa mengalahkan jihad Badar, perang Badar? Atau perang Uhud yang begitu duel kaum muslimin sampai ada yang gugur 60 orang. Begitu perang Khandaq, Rasulullah sampai mengerahkan tenaganya untuk menggali parit sebagai ranjau darat bagi orang-orang musyrik. Itu dianggap kecil. Padahal ada jihad yang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Dan memang hadis inilah aslalah, tidak ada sumbernya. Jadi jangan dianggap hadis itu, karena bukan hadis, tapi itulah aslalah. Jadi hadis maudhu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan itu hadis palsu. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang sebenarnya kalau kita teliti, kalau kita kaji dengan Al-Quran, dengan hadis, itu bertentangan karena kebetulan tidak ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah saya katakan waqafa bil mar'i kadiban alladhi yuhaddisu ma sami'a. Orang itu bisa masuk kepada berdusta kalau mendengar atau kalau membicarakan apa yang semua
dia dengar. Oleh karena itu berhati-hatilah baik menerima informasi dari medsos maupun dari media massa yang lain. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau pada hadis pertama tadi contoh-contoh hadis dhaif, munkar, maudhu atau hadis palsu yang bertentangan dengan hadis sahih dan Al-Qur'an, yaitu dengan cara berdialog antara satu hadis dengan hadis yang lain. Tapi ada juga hadis itu sahih, tetapi maknanya harus didialogkan dengan hadis sahih yang lain. Contohnya umpamanya hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hattan faqad qadamahu faqila lahu atakallaf hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar faqala afala akunu 'abdan syakura. Ini hadis diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan Aisyah binti Abu Bakar. Sungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam sehingga pangkal kakinya bengkak. Maka ditanya Rasul itu oleh Aisyah, atakallafu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau ya Rasulullah memaksakan diri padahal engkau sudah mendapat ampunan dari Allah, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menginginkan menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini sahih. Tapi kalau hadis ini saja kita terima, berarti kita harus memaksakan diri sehingga bengkak kaki untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan itu dibuktikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia ketemu Rasulullah SAW, matanya sayu, badannya layu. Maka Rasulullah bertanya, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Abdullah, saya mendapat berita engkau saum tiap hari dan engkau tahajud semalam suntuk semalaman sehingga badanmu layu, matamu sayu, badanmu layu. Kata Abdullah bin Amr bin As, iya ya Rasulullah, bala, karena aku sudah berjanji untuk itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lalu komentar Rasul apa? Fala taf'al, jangan kamu perbuat seperti itu. Kamu soli, warkud, kamu sholat tapi tidur. Jangan sholat semalam suntuk. Boleh kamu saum, tapi harus berbuka. Ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak yang harus dijaga biar sehat. Kemudian ainaika alaika haq, matamu pun harus dijaga, harus sehat. Jangan sampai sayu begitu. Wa inna li zaujika alaika haq, istrimu juga punya hak. Harus disantuni, harus dipelihara, harus dijaga, harus diberi nafkah dan harus digauli. Wa inna li zawrika alaika haqqa. Tamu yang datang kepadamu juga harus dihormati. Kalau kamu mau saumlah, tapi berbuka. Jangan setiap hari. Saumlah 3 hari dalam 1 bulan. Kalau tidak, Senin dan Kamis. Kalau tidak, yang paling banyak sehari saum, sehari tidak. Demikian pula baca Quran, bacalah dalam 1 bulan. Sidang Jumat rahimakumullah, ini merupakan
koreksi Rasul terhadap sahabatnya karena memahami hadis yang sahih tadi. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja banyak hadis-hadis yang perlu kita koreksi, baik yang dhaif yang tidak boleh kita pakai maupun hadis yang sahih didialogkan dengan hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini memberikan manfaat dan menjadi perwakilan dari sekian banyak itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah.